Well, hola people, konnichiwa. Bagikan bersama saya Alvin di channelnya Kudete, Kurang Update Teknologi. Dan di video kali ini, kita akan ngerakit PC lagi di episode ke-83 ya. Tapi sebenarnya ini adalah rakitan PC yang masih sama juga dari episode 80, 82, dan di 83 gitu loh. Dan untuk rakitan PC kali ini, kita menggunakan memori atau RAM dari brand Team Group. Dan sekalian kita review juga. Jadi, untuk video kali ini, sebenarnya kita ngefokusin untuk nge-review memori RAM dari Team Group. Tapi, bukan dari seri gamingnya, yaitu T-Force. Ini adalah seri kreatornya, atau bisa dibilang RAM untuk kreator lah, buat keperluan produktivitas, yaitu T-Crit. Ini kita dapat yang T-Crit klasiknya, yang bisa dibilang untuk ya kaum kerehore lah ya kan, karena memang sekarang kan udah mulai apa ya, bisa dibilang adaptasi ke DDR5. Jadi sekarang kita fokusnya ke DDR5 yang bisa dibilang lebih kenceng 2 kali lipat daripada DDR4. Dan kita dapat yang T-Crit klasik 32 GB dual channel, bisa dibilang 2 kali 16 GB dual channel dengan speed 6000 MB. 6000 MHz, sorry ya. Dan sebenarnya untuk komponen yang kita gunakan di rakitan PC kali ini tuh ya sama kayak kemarin, Pak. Ya sama kayak aja ya, kayak yang di episode ke-80 dan ke-82. Kayak contohnya prosesornya pakai Core i5 generasi ke-12, yaitu Core i5 12400F yang udah 6 core 12 thread. Dan juga untuk motherboardnya masih sama, menggunakan ASRock yang B760 yang Pro RS yang warna silver ya, karena tema kali ini tuh kayak monokrom gitu ya, hitam putih gitu loh. Dan untuk storage-nya atau SSD-nya kita pakai T-Force Z44A yang A5, yang bisa dibilang mid range-nya lah ya, nggak entry banget gitu loh. Dan buat casingnya kita masih sama juga, ini casing sejuta umat ya, bisa dibilang ya, ini casing OEM yaitu Digital Alliance N30S yang bisa dibilang mirip-mirip sama Phenomerek Diamond, Enecan MSI Stay75 dan Techwear VXM. Dan buat harga dari casing ini juga terjangkau ya, makanya banyak banget yang minat sama casing ini, sekitar 500 ribuan bre. Dan buat opsi power supply-nya ini ada dua, Pak, yaitu Deepcool PK650D dan juga FSP HV Pro 650. Tapi untuk FSP HV Pro 650 tuh sekarang udah naik harganya, karena memang permintaannya naik juga ya, kira-kira sekitar hampir 800 ribu ya. Bahkan sekarang ada yang 800 ribuan lebih dikit gitu loh. Dan kita pakai fan casing juga dari Digital Alliance, tapi sayangnya kenapa nggak dikasih baut untuk fan casingnya ya. Nah, kita pakai yang Digital Alliance KZ120 ARGB yang 6 buah ya kan. Dan buat CPU coolernya kita kasih yang ARGB juga, tapi beda merek nih. Kita pakai dari brand Kiyosama KA400D. Nah, untuk CPU coolernya ini bisa dibilang CPU cooler dengan RGB sync termurah ya kan, sekitar 300 ribuan doang, Pak. Dan ya untuk pemain utama kita, memorinya. Jadi komponennya udah kita sebutin ya, dari mulai prosesor, motherboard, SSD, power supply, casing, cooling, dan juga fan. Oh ya, sampai lupa, Pak, untuk VGA cardnya yaitu masih sama juga ya, dari episode 80, 82, sama 83 ini menggunakan Radeon RX 6600 dari SFX Speedster yang harganya itu sekitar 2,8 jutaan gitu loh, karena itu yang paling murah kan. T-Crit klasik DDR5 soal tampilan, kita pribadi tuh agak bingung sama lini T-Crit yang ini bre. Di varian DDR4 yang SKU klasik itu punya colorway abu muda, sedangkan SKU yang expert, T-Crit yang expert, colorway-nya itu abu-abu tua. Udah secakep itu loh. Tapi kok di varian DDR5-nya nggak ngelanjutin ya? Malahan yang SKU klasik jadi hitam begini heatsinknya. Tapi soal desain, heatsink di unit ini agak jauh lebih simpel ketimbang varian T-Crit yang DDR4 yang masih ada sedikit garis-garis agresif. Kalau di unit DDR5 ini bener-bener simpel bre, kalem dan polos. Di sisi depan heatsink cuma menampilkan emboss T-Crit di tengah dan emboss DDR5 dan klasik di pojok kanan bawah. Sedangkan di sisi sebaliknya ada stiker label yang memuat spesifikasi produk. Nah, buat di sisi atas ada emboss branding T-Crit lagi, tepat di tengah yang digapit grill buat sirkulasi udara. Heatsink di RAM ini Team Group sebut sebagai One Piece Cooling. Kayak nggak asing nih, One Piece. Heatsink ini tentunya berbahan aluminium yang merupakan konduktor atau penghantar panas terbaik untuk saat ini bre. Ditambah thermal pad yang nge-cover semua area chip dan IC power. Diharapkan bisa ngejaga suhu RAM ini tetap adem biar bisa kasih performa stabil bre. Karena target pasar RAM ini adalah para konten kreator yang mementingkan kestabilan saat proses produksi konten mereka bre. Soal spesifikasi, T-Crit klasik DDR5 ada 2 SKU berdasarkan frekuensinya. Ada yang 5600 MHz di CL46464690 dan 6000 MHz di CL48484896. Unit kita kali ini yang 6000 MHz ya. Kalau berdasarkan kapasitas ada 4 opsi nih. 16 GB single channel, sebenarnya ini dual channel sih ya, maksudnya satu keping lah ya ngomongnya. 32 GB single channel, 32 GB dual channel, dan 64 GB dual channel.
channel. Unit ini yang 32GB dual channel alias 2x16GB 6000 MHz dengan speed bandwidth yang diklaim up to 48.000 MB per second atau 48 GB per second bre. Dan buat harga T-Crit Classic DDR5 ini sekitar 1,8 juta dengan masa garansi seumur hidup tentunya. Dan kira-kira itu dia komponen yang digunakan di rakitan PC episode ke-83. Sebenarnya kita nggak akan jadiin ke episode 83 deh. Maksudnya ini buat konten review biasa tapi dibarengin konten rakit PC gitu aja kali ya. Dan kira-kira untuk total harga keseluruhan rakit PC ini sekitar 12 jutaan lebih dikit. Dan ditambah pembelinya ini request make Windows original. Jadi pembelinya tuh beli ya Microsoft Windows 11 original men buat aktivasinya. Gokil kan. Dan untuk proses rakit PC-nya ini agak rumit ya karena banyak banget kabel. Kalian tahu sendiri kan kalau RGB itu banyak banget kabel yang dibutuhkan. Kayak ini kan fan-nya ada 6. Nah, kabelnya juga banyak banget. Satu kipas tuh bisa 2 atau lebih gitu loh kabelnya. Dan kita pakai CPU cooler juga yang support RGB sync juga. Untungnya motherboardnya udah support ya kan, udah sinkron gitu loh. Jadi nggak usah lama-lama, kira-kira ini dia untuk proses rakit PC-nya. Nah bre, kira-kira untuk PC-nya ya kayak yang tadi kalian lihat dari tadi ya di samping kiri saya ya. Dan untuk warna fan-nya memang pembelinya tuh request buat di set warna putih karena pengen tema-tema monokrom gitu ya, putih hitam gitu ya. Dan motherboardnya juga kebetulan heatsinknya tuh warna silver, jadi ya masih nyatu gitu lah. Dan benernya RAM-nya itu juga nyatu gitu sama warna tema kali ini gitu loh, rakitan PC kali ini warna hitam. Makanya gua agak bingung pas pertama kali datang kenapa warnanya hitam padahal yang DDR4 tuh warnanya silver gitu loh. Ternyata udah diubah sama tim grup gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke performa. Tapi inget ya, performanya itu 11-12 atau ya bisa dibilang mirip sama rakitan PC episode ke-80 ataupun 82. Jadi kita nggak bahas. Kalau misalkan kalian mau nonton performa rakit PC episode ke-80, ya kalian langsung aja nonton ya karena linknya udah kita taruh di deskripsi video ini. Jadi ya kita lebih ngefokusin buat ngebahas performa dari ya ini memori RAM dari tim grup itu T-Crit Classic 6000 MHz yang 32GB dual channel main. Secara default memori ini jalan di XMP frekuensi 6000 MHz di CL48484896 dengan voltase rendah nih ya 1,1 volt sesuai dengan spek yang tertulis. Kalau kita cek di BIOS motherboard ASRock ini ternyata ada 2 XMP profile nih. Nah, yang XMP profile kedua itu jalan di frekuensi 5600 MHz di CL45454590 di 1,1 volt juga. Nah, buat ngetes atau ngebenchmark memori RAM ini kita tuh lebih fokuskan ke frekuensi atau speednya ya. Nah, buat voltasenya nggak kita ubah-ubah gitu loh. Jadi memang otomatis untuk jalan voltasenya di 1,1 volt gitu loh. Dan untuk software yang kita gunakan, kita menggunakan software EDA64 Memory Benchmark ya. Dan kita tes ada 6 pengetesan speed frekuensi. Ada yang 5600 MHz, ada 6000 MHz, 6200 MHz, 6400 MHz, 6600 MHz, dan terakhir itu 6666 MHz. Karena pas kita tes lebih tinggi lagi, ya udah kalian tahu kan pasti ya kalau gagal pasti blue screen atau enggak ya black screen gitu loh, atau enggak bisa digerak-gerakin PC-nya atau nge-freeze bisa dibilang. Di table speed read memory ternyata yang paling kenceng bukan di frekuensi tertinggi bre di 6666 MHz, melainkan speed tertinggi memorinya itu di frekuensi 6600 MHz loh. Speed read-nya itu mencapai di 85.500 MB per second alias 85 GB per second. Ini tuh 2 kali lipat dari angka yang diklaim dari tim grup. Kenceng banget emang sih. Ini cocok banget dipasangin di kantor-kantor pemerintahan yang ya bisa dibilang kan fokusnya buat memakmurkan negara ini gitu loh. Tapi PC di kantor-kantor pemerintahan udah pakai DDR5 nggak sih ya? Atau masih pakai Core i5 Gen 3? Aduh, nggak tahu dah.
Selanjutnya buat speed rate-nya, paling kencang di frekuensi tertinggi nih, 1 GB per second lebih kencang ketimbang speed read maksimalnya. Sedangkan buat latency memori ini, yang paling rendah ada di frekuensi 6000 MHz. Itu di angka 74,6 nanosecond. Jadi kesimpulannya, sebenarnya Team Group itu udah ngasih out of the box kenceng memorinya. Tapi ternyata bisa di overclock, walaupun ini bukan seri gamingnya ya. Tikrit itu kan seri kreator, yang bisa dibilang mengutamakan atau ngincer kestabilan performa. Tapi ternyata bisa kita overclock juga. Cuma motherboardnya harus mumpuni atau bisa dibilang bisa buat overclock memori atau RAM gitu loh. Kalau ternyata motherboard kalian tuh nggak bisa overclock memori atau RAM, ya jelas nanti takutnya kalau kalian pakai ya memori frekuensi yang lebih tinggi dari bawaan memori brandnya, ntar bisa jadi black screen atau blue screen atau nge-freeze gitu loh men. Dan ternyata kesimpulannya untuk optimal yang bisa kalian pakai, yang udah kita tes juga pakai motherboard midrange yang B760 ini di speed 6600 MHz. Itu lebih kenceng 5% dari speed bawaannya di 6000 MHz itu bre. Ya itu menarik kan, lumayan juga kan, lebih optimal, lebih kenceng juga gitu loh. Dan untuk harganya yang varian yang kita tes ini sekitar 1,8 jutaan yang 32 GB. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian tuh beli yang satu keping doang, kayak misalkan 16 GB satu keping, itu ternyata terdeteksi dual channel di sistem gitu loh. Tapi ya untuk speednya jelas beda kalau misalkan kalian pakai 2 keping. Jadi ya sebenarnya idealnya sih kalian beli yang langsung 2 keping aja biar performanya tuh ya keluar maksimal gitu loh men. Dan kira-kira itu dia untuk video kali ini. Kita ngebahas rakitan PC episode ke-83 tapi kita nggak masukin ya. Jadi ini jatuhnya konten review memori RAM gitu kan. Ya sekalian kalian bisa ngeliat juga kita nge-review memori RAM pakai PC yang baru kita rakit gitu loh. Jadi ya lebih enak aja gitu loh nontonnya. Ya kalau misalkan kalian mau rakit PC episode ke-83 ini atau 80, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalian langsung akan menuju ke link di Tokopedia kita ya. Dan itu dia review dari kita mengenai memori RAM dari Team Group, itu Tikrit Classic yang 32 GB dual channel 6000 MHz. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang oranye kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.